Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk section kali ini kita akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara memodelkan atau menggambar struktur di e-tabs ya. Jadi sebelumnya telah kita definisikan atau telah kita buat grid sesuai dengan struktur yang ingin kita gunakan. Jadi kita asumsikan sekarang kita akan membuat gedung yang berupa portal ya. Oke, jadi yang pertama yang harus Anda lakukan ialah kita cek dulu define material, sebelumnya Anda harus sudah memastikan material properties yang sudah tersedia. Jadi seperti section sebelumnya ya, material, frame section, baik itu frame maupun slabnya. Kemudian Anda definisikan bebannya. Setelah itu baru Anda maju ke section untuk penggambaran. Nah, cara menggambarkan permodelan di e-tabs ya seperti ini. Jadi Anda bisa klik menu draw, kemudian Anda pilih line object, Anda pilih yang ini ya, draw lines. Atau untuk cara cepatnya kita klik ya, kita bisa klik menu di sini. Kita klik. Ingat, tampilan sebelah kiri ini menunjukkan pada plane sumbu 1. Jadi setelah muncul box seperti ini Anda pilih berupa frame ya. Kemudian Anda pilih, misalkan kita pengen menggambar kolom terlebih dahulu, kolom beton, ini baja, kita gunakan beton misalkan. Nah, cara menggambar seperti ini. Jadi ada hal yang perlu Anda perhatikan ya. Di saat Anda menggambar itu dari bawah ke atas, misalnya seperti ini ya, usahakan seterusnya di gambar manapun Anda usahakan dari bawah ke atas. Demikian halnya nanti untuk secara horizontal dari kiri ke kanan, seterusnya Anda menggambar dari dalam bentuk apapun usahakan dari kiri ke kanan, karena nanti akan berpengaruh pada local axis sumbu dari elemen tersebut, dan akan sangat merepotkan sekali saat kita menginputkan beban bila sumbu local axis dari frame-frame yang kita buat itu berbeda. Untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan nanti saat bagaimana penginputan beban. Namun kali ini kita hanya fokus pada bagaimana permodelan atau penggambaran ya frame pada e-tabs. Jadi saya akan lanjutkan. Apabila tidak muncul grid pada tampilan Anda bisa mengaktifkan di bagian sini ya, seperti ini. Jadi saya nonaktifkan grid snap ini, kita akan kesulitan untuk memperoleh titiknya. Jadi ini ada permainan snapnya, snap to grid seperti ini. Jadi kita langsung aktifkan ya, jadi langsung ketemu pada titiknya. Ingat, lihat, saya akan menggambar dari bawah ke atas seperti ini. Untuk mengakhiri Anda klik kanan, terus seperti itu. Ingat, sectionnya adalah kolom, Anda harus pastikan itu. Jadi inilah salah satu fungsi grid ya. Jadi kita bisa menggambar dengan mudah melalui grid ini dengan jarak yang pasti sesuai definisi grid yang telah kita lakukan. Maka dari itu hati-hati dalam pendefinisian grid, terutama dalam satuan. Oke, klik kanan, kemudian kita ganti dengan balok. Kita akan gunakan frame beton dari sini, dari kiri ke kanan. Ya, kita pastikan dari kiri ke kanan semua. Karena ini nanti akan berpengaruh pada sumbu lokal. Jadi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya mengenai itu. Ada dua sumbu lokal dan sumbu global. Oke, selesai. Kemudian kita akan memodelkan seluruh pada sumbu 2 sampai dengan 5 ini. Demikian pula pada arah sumbu Y. Lalu pertanyaannya, apakah kita harus menggambar
secara manual seperti barusan ini, tidak. Jadi ada menu cepatnya. Kita akan mengcopy atau mereplicate frame ini. Anda blok. Ya, jadi cara mengeblok itu ada itu ya, ada tekniknya. Jadi kalau Anda mengeblok dari kanan ke kiri, Anda cukup menyentuh sedikit saja bagian dari frame, dia akan terblok. Kalau seandainya Anda dari kiri ke kanan, Anda cukup menyentuh sedikit, ini tidak akan terblok. Dia harus secara keseluruhan. Jadi Anda ingin menghilangkan bloknya, clear. Jadi apabila Anda ingin memilih selection sebelumnya, Anda pilih ini, jadi akan memilih sesuai dengan selection sebelumnya. Atau all, Anda klik ini, ya, atau block secara manual seperti tadi. Kemudian untuk mereplikatnya, ini salah satu teknik cepat cara memodelkan, ya. Anda pilih edit, replicate. Nah, ini arah replicate. Lihat, ini arah X dan Y. Kita akan mereplicate ke arah sumbu Y. Oke. Ingat, jaraknya yang digunakan satuan adalah ton meter. Jadi untuk jarak meter, kita ketahui bahwa jarak dari sumbu 1 sampai dengan 7 antara sumbu ini ada 4 meter. Jadi kita ketik sumbu Y 4 meter. Kita akan mereplicate berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6. Jadi ini jarak persumbunya, ini jumlah 6. Jadi ini kita bisa lakukan kalau jumlah ini sama. Kalau tidak, ya kita secara satu persatu. Oke, Anda bisa lihat ada perubahan di sini. Anda lihat seperti ini, ya. Jadi semua frame di arah sumbu Y, sumbu X ini sudah terreplikat. Kita bisa arahkan ini plane-nya. Anda bisa lihat garis biru ini akan bergerak sesuai dengan frame yang kita tinjau. Nah, ini untuk frame pada sumbu Y, kolom sudah termodelkan, namun untuk balok belum. Kita akan gambar, ya. Untuk balok dari kiri ke kanan lagi kita sepakati, ya. Kalau dari Anda, kalau lebih enak dari kanan kiri terserah, namun selanjutnya harus konstan, ya. Nah, untuk selanjutnya apa, kita harus menggambar ini juga ke atasnya. Tidak perlu, kita akan replicate ke atas, ya. Sama seperti tadi, edit, replicate, Anda pilih story. Ya, story, kita akan mereplicate ke story 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita blok. Jadi story 1 sudah kita replicate, ya. Kemudian kita akan replicate ke 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 sampai 6 kita blok. Oke. Anda bisa lihat langsung terreplicate. Jadi untuk sumbu selanjutnya A, sumbu B sampai dengan E, kita select frame-nya seperti ini. Hanya balok saja karena kolom sudah termodelkan. Jadi hati-hati dalam replicate, jangan sampai terjadi double, ya, double frame. Jadi sudah ada frame, namun kita replicate lagi akan mengalami double, dan itu akan menyebabkan error saat running tabs-nya nanti. Jadi hati-hati, kita pastikan yang terpilih adalah frame yang belum termodelkan. Kemudian Anda ketik edit, ya, replicate. Kemudian ini kita nolkan. Kita akan mereplikatkan pada sumbu X, ya. Kita ketik 5 di sini karena jarak, kita ketahui bahwasanya jarak antar grid dari A dan sampai dengan E, ini antar gridnya, antar sumbunya ada 5 meter. Kemudian jumlahnya 1, 2, 3, 4. Anda bisa saksikan, Anda bisa lihat. Oke, termodelkan semua. Jadi untuk sumbu B, C, D, dan E sudah termodelkan. Kita bisa lihat pada plane, ya, kita tampilkan. Ini tampilan dasar. Kita naikkan ke atas dan lihat semua sudah termodelkan semua. Sini, ya, balok semua sudah termodelkan.
Jadi untuk menghilangkan selection ini, Anda klik clear selection, kita gerakan, jadi semua tingkat sudah termodelkan. Dan kita akan tampilkan sumbu 1, atau kita tampilkan saja dalam base ya, untuk base. Jadi tujuan kita akan sekarang memberikan perletakan, karena kita ketahui bahwasanya di teknik sipil ada 3 jenis perletakan: sendi, roll, dan jepit. Jadi untuk gedung tentunya kita akan gunakan jepit. Anda pilih assign ya, join, resistant. Nah, ini ada 2, maaf, ada 3: jepit, sendi, roll. Kalau ini bebas. Jadi kalau Anda ingin mendelete ya, mendelete perletakannya, Anda cukup ketik ini. Jadi Anda blok terlebih dahulu titik-titiknya atau perletakannya. Kemudian Anda klik ini, maka perletakannya akan hilang. Namun sekarang kita akan memberikan jepit, oke, seperti ini. Kita lihat tampilannya. Nah, jadi sudah berubah jepit ya. Jadi cara mendefinisikan atau menentukan perletakan seperti itu. Jadi Anda blok terlebih dahulu, assign, join point, join resistant. Jadi pilih sesuai dengan yang Anda inginkan, jepit, senjata roll. Oke, setelah itu kita akan memodelkan plat. Ya, saya akan tampilkan tampilan horizontalnya. Kita akan mulai dari lantai pertama, story 1. Nah, di sini kita akan gambar plat. Nah, untuk penggambaran plat, sebelumnya Anda harus terlebih dahulu mendefine sectionnya ya. Ini sudah kita definisikan. Kita akan menggunakan definisi lantai ya, dengan ketebalan 0,12 meter, ingat satuan, jadi 12 cm. Kita akan modelkan. Jadi ada tiga cara pemodelan untuk plat ya. Ada pertama ini. Jadi ini sebenarnya khusus untuk yang pertama ini, untuk khusus tampilan 3 dimensi. Jadi kita bisa menggambar pada tampilan 3 dimensi. Nah, dan 2 dimensi. Untuk yang ini hanya untuk tampilan 2 dimensi. Kemudian kita pilih propertinya, kita pilih lantai. Cara modelkannya Anda klik ya, seperti ini. Kemudian Anda klik enter, tekan enter ya. Bisa Anda lihat sudah terbentuk plat bagian ini. Kemudian bisa kita ulangi lagi ya, pastikan propertinya lantai, jangan sampai salah dalam menentukan propertinya atau jenis platnya. Oke. Dan Anda bisa menggunakan menu ini. Jadi kalau yang menu yang pertama ini, kita harus Anda bisa lihat efeknya ya, bisa kita atur. Jadi kita bisa buat plat meskipun plat itu tidak berbentuk persegi. Misalkan segi 5, segi 6, kita bisa buat menggunakan menu ini. Menu yang ini untuk plat dengan berbagai bentuk segi, tapi untuk plat ini hanya untuk persegi ya. Nah, lihat. Jadi caranya Anda klik menu ini ya, Anda klik, kemudian Anda tahan seperti itu. Jadi Anda klik, tahan mouse-nya, Anda arahkan pada titik yang ke ujung. Selesai. Dan kita bisa lihat sudah ada model plat. Clear. Kemudian cara yang ketiga ini lebih cepat ya. Jadi kita tinggal mengklik, ingat propertinya pilih, klik pada gridnya ini, kolom grid ya, space. Anda klik bagian ini sudah langsung terbentuk seperti ini. Ini lebih cepat. Anda bisa lihat sendiri ya. Jadi sudah termodelkan semua platnya seperti ini. Saya blok semua. Anda bisa lihat plat sudah termodelkan. Atau biar lebih mudahnya, saya akan tampilkan extrude-nya. Jadi cara menampilkan extrude seperti ini. Anda pilih menu ini ya. Kemudian Anda pilih centang bagian ini, extrusion. Oke, Anda bisa akan tampilan extrude seperti ini.
Ya, Anda bisa melakukan pemutaran rotasi penampilan di sini dengan bantuan menu ini. Jadi bisa terlihat bahwasanya untuk lantai pertama sudah terdapat platnya. Kemudian kita akan mereplicate bagian atasnya. Kita akan memilih atau men-select terlebih dahulu platnya. Anda bisa milih satu persatu atau kita bisa milih cara cepatnya ya. Select, ini salah satu cara pemilihan cepat. Select by wall, slab, or deck selection. Lantai, berhubung kita tadi menggambar dengan properties lantai. Oke, jadi terpilih. Ini cara cepat untuk meng-selection frame atau plat. Jadi kalau Anda ingin selection frame, Anda cukup milih frame section. Jadi Anda tinggal memilih frame mana yang Anda ingin select ya. Balok misalkan seperti tadi. Namun untuk kali ini kita akan konsentrasi pada plat. Jadi setelah terpilih, kemudian kita edit, replicate seperti tadi. Kita pilih story karena kita akan berhubungan dengan vertikal. Nah, ingat ini adalah story 1. Jadi lantai 1 sudah kita modelkan. Kita akan mereplicate ke lantai 2 dan ke atasnya. Seterusnya. Jadi 2 sampai 6 kita blok. Anda bisa lihat nanti akan termodelkan. Klik OK. Ya, kita refresh. Nah, seperti ini. Jadi untuk semua lantai plat sudah termodelkan baik balok maupun kolom. Jadi seperti itu untuk memodelkan plat. Nah, saya akan menjelaskan ulang untuk mengenai selection ya. Jadi selection, jadi Anda bisa memilih cara cepat ya selection. Misalkan menggunakan frame section, kita akan pilih balok. Misalkan balok yang tadi kita modelkan. Oke, Anda lihat akan terpilih semua balok di sini sesuai dengan nama frame yang kita pilih. Kemudian ini ada salah satu teknik lagi. Seandainya permasalahannya ini kita menggunakan beton ya. Kemudian dalam suatu kasus kita melakukan kesalahan permodelan. Kita ingin mengganti beton ini menjadi baja atau mengganti frame ini dengan frame yang lain. Bagaimana caranya? Apakah kita harus menghapus semuanya kemudian kita modelkan satu persatu? Ternyata tidak. Jadi langkahnya ialah pertama ya, misalkan kita ingin mengganti balok ini dengan balok baja atau dengan balok beton juga namun beda profil. It's okay. Caranya gini, Anda pilih selection ya, kita pilih frame yang akan kita ganti, kemudian balok, oke. Kemudian Anda pilih assign ya, assign frame section. Jadi Anda pengen ganti menjadi frame apa? Kalau balok baja misalkan. Oke, Anda bisa lihat akan berubah seperti ini. Kita refresh. Nah, ini sudah berubah menjadi balok baja. Ya. Dan untuk menghilangkan tampilan seperti ini, Anda assign clear display, dia akan hilang keterangan-keterangan seperti tadi. Kemudian kita akan ganti juga kolom dari kolom beton jadi kolom baja. Kita select frame section, kemudian kita pilih kolom ya, kolom beton kita pilih terlebih dahulu, kemudian kita ganti assign frame section, kita ganti dengan kolom baja. Kolom baja, Anda lihat ini akan berganti atau berubah dari beton ke baja. Kita refresh window ini. Oke, jadi seperti itu. Jadi cukup sederhana untuk mengganti ya. Jadi seperti itu cara untuk mengganti frame yang telah kita modelkan dengan frame sebelumnya. Jadi bukan berarti baja ke beton, tidak. Jadi kalau Anda ingin mengganti baja ke baja atau beton ke beton tidak masalah. Jadi caranya seperti itu ya. Kemudian saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara merotasi frame. Jadi misalkan saya akan pilih satu saja framenya. Misalkan frame yang ini saya pilih. Saya klik kanan view, selection object. Mohon maaf untuk
bagian frame ini saja ya. View selection object only, jadi hanya yang dilihatkan hanya objek yang kita pilih saja. Anda lihat di sini, saya akan perbesar lebih jelas. Anda lihat sumbu quote-nya seperti ini ya, arahnya. Kemudian ini kita akan posisi profil yang kita akan ganti, kita akan putar. Anda cukup assign ya, maaf Anda select, kemudian Anda assign frame line, kemudian local axis. Kita akan putar dia 90 derajat. Anda lihat pertama awalnya seperti ini, WF ya, dengan sayap ada di atas dan di bawah. Kemudian kita akan putar. Oke, kemudian assign, kita clear display, kemudian tampilkan seperti ini lagi. Anda lihat dia akan berubah. Jadi suatu ketika cara ini diperlukan untuk mengatur sumbu kuat terutama pada kolom ya. Namun berhubung kolom yang kita gunakan di sini adalah kolom persegi, jadi tidak begitu memiliki dampak besar mengenai sumbu kuat dan sumbu lemahnya. Jadi seperti itu teman-teman, cara bagaimana untuk memodelkan dan teknik-teknik permodelan di eTabs, baik kita memodelkan maupun kita merubah frame dan merotasi frame itu sendiri, dan juga untuk permodelan plat. Jadi seperti itu sederhananya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.